Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, dan berinteraksi kepada sesama manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 202020 38612111013, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya, mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Adapun materi yang akan saya paparkan nantinya yaitu yang pertama, sistem ekonomi, yang kedua, sistem ekonomi Islam, yang ketiga, peran pemerintah dalam perekonomian negara, yang keempat, uang dalam ekonomi, dan yang kelima, kebijakan moneter, konvensional, dan Islam. Nah, yang pertama, sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Adapun bagiannya yaitu yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Nah, sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando atau etatisme. Sistem perekonomian sosial ini merupakan sistem perekonomian yang mengkehendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, yaitu yang pertama, sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Yang ketiga, semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan akan diatasi bersama oleh pemerintah dan swasta. Materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Secara umum, sistem ekonomi Islam adalah suatu peraturan yang pelaksanaan ekonominya berdasarkan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan yang masuk ke dalam sistem ekonomi Islam ini meliputi kegiatan simpan pinjam, investasi, jual beli, dan lain sebagainya. Adapun ruang lingkup dari sistem ekonomi Islam ini yaitu bai, akad, syirkah, mudarabah, musarah, musakah, khiyar, ijarah, istisna, ran atau gadai, wadiyah, wakalah, amin atau asuransi, qard, dan yang terakhir bai al-wafah. Adapun keunggulan sistem ekonomi Islam yaitu yang pertama, menggunakan moral dan etika, yang kedua, berdasar pada keadilan, dan yang ketiga, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun kekurangannya dalam sistem ekonomi Islam ini yaitu yang pertama, perkembangan literatur ekonomi Islam berjalan lambat. Nah, yang kedua, praktik ekonomi konvensional lebih dikenal masyarakat. Dan yang ketiga, tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Peran pemerintah dalam perekonomian negara yaitu kita ketahui bahwa pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki fungsi dan peran penting dalam perekonomian negara yang mencakup upaya peningkatan ekonomi individu dan masyarakatnya.
terdapat 3 peran pemerintah dalam perekonomian di suatu negara, yaitu diantaranya yang pertama peran stabilisasi. Peran stabilisasi diartikan sebagai fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Contohnya yaitu menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara. Adapun yang kedua, peran alokasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, contohnya yaitu dengan menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu peran distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar daerah tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dalam pembangunan ekonomi, ada yang namanya kegagalan dalam pasar, seperti melakukan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Maka, hal ini memerlukan intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengurangi kegagalan pasar tersebut. Dan yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa dalam mekanisme pasar pasti ada aturan. Maka mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan inilah yang memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Dan yang ketiga, kegagalan pasar. Nah, sama dengan yang poin pertama, yaitu untuk mengatasi kegagalan seperti kelakuan harga monopoli dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Materi selanjutnya yaitu uang dalam ekonomi. Adapun pengertiannya, uang dalam ekonomi konvensional merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk bertransaksi. Uang merupakan aset yang dapat dipergunakan sebagai alat transaksi. Uang bertindak sebagai penyimpanan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Adapun uang dalam ekonomi, menurut para ahli ekonomi sistem kontemporer, uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk menggandakan tukar-menukar atau perdagangan dan menjadi standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi barang atau jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit kayu, batu, dan besi. Fungsi uang. Pada awalnya, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar guna memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang kini telah memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Dalam perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis ini, uang juga dapat diperjualbelikan. Lebih jauhnya lagi, uang juga dapat disewakan. Namun, sedangkan menurut dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar. Perubahan fungsi uang. Fungsi uang sebagai medium of exchange dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran.
Sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi juga sebagai uang. Begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau. Konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, uang tidak identik dengan modal. Yang kedua, uang adalah public goods. Yang ketiga, uang adalah flow concave. Yang keempat, modal adalah stock concave. Adapun konsep ekonomi konvensional yaitu yang pertama, uang seringkali diartikan dengan modal. Yang kedua, uang adalah prepaid goods. Yang ketiga, uang adalah flow concave bagi Fisher. Yang keempat, uang adalah stock concave bagi Cambridge School. Materi terakhir yaitu kebijakan moneter konvensional dan Islam. Kebijakan moneter Islam merupakan suatu kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar, sehingga pertumbuhan ekonomi merata yang dapat diharapkan tercapai. Tujuannya yaitu untuk menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi merata dan sesuai apa yang diharapkannya. Adapun perbedaan kebijakan moneter konvensional dan Islam. Dalam Islam yang pertama yaitu sektor perbankan syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian. Yang kedua, sektor moneter ketergantungan pada sektor real. Yang ketiga, manajemen moneter Islam menggunakan metode penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur. Sedangkan pada konvensional, itu yang pertama, sektor perbankan konvensional menerapkan sistem bunga. Yang kedua, sektor real memiliki ketergantungan pada sektor moneter. Dan yang ketiga, manajemen moneter konvensional menggunakan paradigma uang pasif dan uang aktif. Selanjutnya, prinsip-prinsip kebijakan moneter. Yang pertama, mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan. Kebijakan moneter bersifat antisipasif. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat. Dan yang keempat, mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter. Selanjutnya, instrumen-instrumen kebijakan moneter. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya. Di antaranya yaitu ada kebijakan diskon, ada operasi pasar terbuka, ada kebijakan rasio cadangan wajib, ada penetapan suku bunga acuan, dan imbauan moral. Demikianlah presentasi saya. Jika ada kurangnya itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengutip sedikit kata dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni Sandiaga Uno, yang mengatakan bahwa entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.